Dari dulu saya bertanya-tanya, kenapa orang dengan wawasan yang sama, intelektualitas yang sama, pengetahuan yang sama, aksinya, tindakannya berbeda. Yang menyebabkan nasibnya berbeda. Ya, Anda bisa lihat misalnya orang yang sama-sama pinter, belum tentu hidupnya bagus, belum tentu hidupnya layak, belum tentu keduanya baik secara keuangan. Dan salah satu variabelnya adalah aksi. Apa sih yang membuat antara knowledge, pengetahuan dengan aksi itu melesetnya jauh sekali? Padahal kuncinya kan dari pengetahuan menjadi aksi. Sama dengan orang nonton video saya. Itu ada yang dapat manfaat nyata, ada yang cuma jadi pengetahuan. Bedanya pasti di aksi. Nah, apa jembatannya antara pengetahuan dengan aksi ini? Itu yang akan saya bahas dalam video kali ini. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Video kali ini akan membahas ini, yaitu luka yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Luka yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam prolog tadi, saya begitu penasaran kenapa orang aksinya itu beda-beda walaupun pengetahuannya sama. Orang ikut training, jumlahnya sama, gurunya sama, kenapa kok tindakannya berbeda? Apa sih yang membedakan? Nah, ini dia. Kata kuncinya di sini. Luka. Jadi kalau boleh saya simpulkan di awal, belum selesai, udah kesimpulan. Kalau Anda sudah hebat pengetahuannya, tapi aksinya Anda rendah, 0 bahkan, Anda tidak punya cukup luka yang menggerakkan Anda untuk mengubah cara Anda dalam menjalani hidup. Supaya Anda lebih paham, saya cerita dulu. Jadi, saya ini luka yang paling menganga, ya. Luka saya yang paling menganga. Lukanya saya itu adalah uang. Soal finansial adalah luka saya yang sangat dalam. Saya ceritakan contohnya nih. Saya waktu kecil sering sekali kalau misalkan menginginkan sesuatu, orang tua saya tidak membelikan karena tidak punya uang atau tidak ada anggaran untuk itu. Saya sering kali menyaksikan bapak ibu saya bertengkar soal uang. Saya tidur malam-malam mereka bertengkar tentang biaya sekolah saya. Ketika pagi saya mau naik angkot, ya bukan angkot ya, angkutan pedesaan. Butuh 1 jam saya untuk ke sekolah, ganti kendaraan beberapa kali. Pagi saya, Pak, minta sangu untuk naik angkutan. Bapak saya bilang minta ibu. Saya minta ke ibu, bilang minta bapak. Saya dilempar-lempar coba. Saya kepengen PlayStation, bukan PlayStation. Zaman dulu tuh kepengen video game ya. Kalau zaman dulu ada Sega, ya, Nintendo. Juga nggak dibelikan. Jadi banyak banget hal yang membuat saya terluka. Intinya uang. Ini contoh ya, contoh. Di situ akhirnya, karena akumulasi luka yang sangat dalam, saya itu sejak kecil bertekad, saya tidak mau hidup dan bermasalah keuangan. Luka saya sangat menganga. Karena sangat menganga itulah makanya
Anda jangan macam-macam urusan uang dengan saya. Jadi dalam artian misalnya Anda pernah punya kerjasama dengan saya atau pinjem misalnya ya, nggak akan saya kasih. Itu sudah cacat bagi saya, kepribadian Anda di mata saya. Kalau Anda bermasalah dengan kerjasama yang melibatkan uang dan sebagainya. Karena bagi saya itu penilaian kepribadian orang itu. Orang yang tidak menafkahi anaknya, orang yang tidak menafkahi istrinya, bagi saya tuh cacatnya luar biasa. Karena bagi saya itu vital. Hal yang sangat saya menyinggung luka saya. Dan luka itu masih saya pelihara karena itu yang mendorong saya untuk tidak bermasalah tentang ini. Nah, jadi banyak orang itu ada dua di sini. Ada orang yang hidupnya enak. Ada yang kebalikannya ini, tidak enak. Saya jelaskan ya. Jadi, orang yang hidupnya enak itu orang yang tidak punya luka. Sama dengan saya. Tidak sama dengan saya. Sementara yang tidak enak itu punya pengalaman yang sama dengan saya, tapi tidak punya luka. Nah, ini dibedakan. Jadi mungkin ada di antara Anda yang waktu kecil itu mengalami lebih buruk dari saya terkait dengan uang. Tapi Anda tuh orangnya tidak menjadikan itu sebagai sebuah luka. Akhirnya Anda slow aja. Akhirnya Anda merasa itu bukan sebuah masalah besar yang kalau Anda di masa depan mengalami itu, ya udahlah, nggak dipikir. Kalau saya sudah jauh-jauh hari, waktu kecil pun saya udah nggak boleh gini. Ya, jadi intinya ini dan ini tidak punya luka atau lukanya kecil, kurang mendalam. Ada yang hidupnya enak banget, apa-apa diturutin, lukanya tidak ada. Ini karena Anda bukan tipe orang yang mudah terluka. Nah, ini repot juga. Jadi orang yang begitu mudah sekali forgive terhadap sebuah pengalaman, kadang itu paradok lagi nih. Ada yang menimbulkan luka ini menjadi traumatik, jadi mental block, tapi itu juga jadi pendorong. Saya pernah contohkan, orang yang diperkosa, wanita yang diperkosa itu bisa menimbulkan dua hal, kemungkinan. Satu, dia bunuh diri, dia mengucilkan diri. Yang kedua, dia mendorong dia untuk menciptakan satu lembaga advokasi dan perlindungan perempuan. Nah, ini luka itu punya sifat paradoks. Nah, di sini saya mau membahas sisi positifnya. Jadi Anda nih, yang udah nonton video saya, ya, udah nonton sampai berapa nih, video keberapa nih, ratusan ini, terus tidak ada perubahan. Anda tuh tidak punya luka yang sangat cukup, yang membuat Anda tuh, aku akan lakukan apapun untuk mengubah hidupku. Ini akan, luka yang sangat dalam itu akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Buktinya apa? Dari mana saya tahu Anda punya luka yang cukup atau tidak? Dari etos kerja, ya. Luka akan menciptakan etos kerja. Anda misalkan sekarang bermasalah keuangan, ya. Anda tahu bahwa pekerjaan Anda ya bakalan gitu aja. Ya, Anda tahu bahwa 5 tahun ke depan Anda akan begini aja. Nah, orang yang nggak punya luka tuh ya sudahlah. Nah, orang yang lukanya cukup, nggak boleh gini terus. Opsinya, saya harus melakukan sesuatu pada pekerjaan ini, entah saya besarkan, entah saya ubah strateginya, dan atau saya keluar berhenti dari sini dan cari sesuatu yang berpeluang lebih besar. Itu yang dulu mendorong saya juga sangat menggebu-gebu ikut MLM. Kalau saya di pekerjaan waktu itu jadi begitu aja, ya, saya nggak punya peluang untuk bisa memperbaiki keadaan keuangan lebih baik. Dan Anda tahu sendiri yang join MLM, yang pernah join MLM. Join MLM itu sangat tidak mudah. Kerja kerasnya ditolak berkali-kali, ratusan ribuan kali ditolak ketika menawarkan orang untuk bergabung. Nah, yang saya garis bawahi, etos kerjanya apa yang mendorong saya, apinya nggak padam? Luka.
Jadi Anda misalkan sekarang bermasalah keuangan, larinya cuman utang, utang, utang. Etos kerja Anda pacek. Karena utang itu tidak butuh etos kerja. Butuhnya nggak punya muka. Butuhnya rai gedek. Kalau misalkan Anda itu adalah orang yang punya etos kerja tinggi, ini harus disudahi. Selama Anda tidak punya luka yang mendalam, percaya deh hidup Anda begitu aja untuk urusan itu. Jadi, tolong teman-teman, saya pengen Anda dapat manfaat dari video saya. Nah, supaya itu jadi aksi, temukan luka apa yang melahirkan etos kerja Anda untuk do everything what you can. Atau Anda tuh mau menjalani apapun kemungkinan. Ada tawaran sebuah peluang, di situ berdarah-darah Anda berani jalanin. Gitu loh. Kenapa saya tuh capek ya? Karena saya tuh banyak banget ngebantu orang yang mengeluhkan biaya sekolah anak loh. Ya ada yang saya bantu, ada yang tidak. Kan saya nggak bisa bantu semuanya. Cuma dalam kepala saya tuh, ini orang pada bego apa gimana sih? Mereka punya anak, ya. Tapi kenapa nggak mau meningkatkan etos kerja, terus ngandalin orang lain untuk membiayai sekolah anak-anak mereka? Sudah nggak mau belajar, etos kerja rendah, mentalnya utang, sulit tuh orang kayak gini tuh dibenerin. Jadi saya memang sengaja membuat video ini galak ya, karena nggak ada waktunya bercanda untuk urusan kayak gini. Sampai kapan gitu loh, Anda tuh mau gitu terus? Kalau Anda nggak punya luka yang mendalam, yang mendorong Anda untuk mengubah cara Anda menjalani hidup, mudah-mudahan video ini cukup membuat luka itu. Sehingga Anda mau bergerak, berubah cara Anda menjalani hidup, dan melahirkan aksi-aksi yang nyata, yang masif, yang gila-gilaan, supaya pengetahuan Anda ini tidak sia-sia. Sampai ketemu lagi di rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.